Shalom, kami dari kelompok 2 PAK membawakan topik Rasul dan Nabi. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Dr. Ibu Purba dan rekan saya. Saya Lady Claudine Manulang. Dan saya Yosisi Hombing. Kita akan masuk pada topik yang pertama, pengertian dan tujuan karunia Roh Kudus. Secara mitologi, kata karunia semua yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti anugerah atau kasih karunia. Karunia Roh Kudus ini merujuk pada kemampuan komponen istimewa yang diberikan Roh Kudus secara cuma-cuma kepada orang percaya. Tujuan karunia Roh Kudus sangat mendalam dan memberikan penekanan yang kuat pada keberagaman karunia dan kehidupan jemaat. Khususnya karunia ini diberikan oleh Roh Kudus untuk tujuan membangun tubuh Kristus, yaitu gereja dan untuk melayani sesama. Pentingnya dan pengertian Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia. Sedangkan Rasul dalam bahasa aslinya adalah apostolos, yang artinya utusan Allah. Khususnya 12 murid Yesus yang diutusnya untuk turun melakukan pekerjaannya. Seperti dalam Matius 10 ayat 1-2. Pentingnya Rasul dan Nabi ini untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Khususnya bagi pembangunan tubuh Kristus, seperti yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 11-12. Seperti yang Paulus katakan, jabatan-jabatan ini sangat penting. Nah, tugas dan fungsi Rasul ini juga ada beberapa. Yang pertama, memberitakan Injil seperti yang tertulis dalam kitab Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang kedua, menjadi teladan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, tugas utama Rasul adalah mewartakan sabda Allah. Adapun ciri-ciri Rasul yang dipenuhi oleh Roh Kudus ada beberapa. Yang pertama, berani memberitakan Injil seperti dalam kitab Para Rasul 4 ayat 31, bercerita tentang para rasul yang dipenuhi Roh Kudus dan memberitakan firman Allah dengan berani. Para rasul yang sebelumnya takut dan ragu menjadi berani, yang takut menjadi berani adalah tanggal memberitakan Injil setelah dipenuhi Roh Kudus. Mereka tidak takut lagi menghadapi ancaman dan penganiayaan. Contohnya seperti Petrus sebelum menyangkal Yesus, setelah dipenuhi Roh Kudus ia berani berkhotbah depan banyak orang pada hari Pentakosta. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tugas dan fungsi Nabi. Adapun tugas dan fungsi Nabi yaitu yang pertama menyampaikan suatu pesan yang diterima dari Allah sebagai pesan yang benar. Yang kedua sebagai juru bicara Allah atas nama Allah. Yang ketiga sebagai pembimbing dan penasihat raja. Yang keempat mempelajari apa kehendak Allah bagi umatnya dan memperingatkan umat Allah. Kemudian yang kelima adalah menuliskan nubuatan-nubuatan yang diterima dari Allah. Adapun ciri-ciri Nabi yang dipenuhi Roh Kudus terbagi atas dua hal. Yang pertama dalam hal pengilhaman dan juga berkomunikasi. Seorang nabi Tuhan mendapat amanat dari Allah sendiri, sehingga firman yang diucapkannya adalah firman yang diteruskan langsung dari Tuhan. Kemudian yang kedua, Allah berbicara kepada nabi-nabinya tidak dengan proses yang tidak masuk akal, melainkan dapat diterima dengan hati dan akal budi manusia. Kemudian yang ketiga, seorang nabi mempertahankan kesadaran dan penguasaan diri di bawah penyataan Allah. Nah, yang kedua berkenaan dengan panggilan, para nabi bukan hanya percaya kepada Alkitab, tapi juga mereka percaya bahwa mereka dipanggil untuk menyampaikan pesan Allah. Yang kedua adalah ketaatan dan penyerahan diri kepada Allah. Yang ketiga, seorang yang dipanggil oleh Allah menjadi nabi, merelakan dirinya surut dengan kehendak Tuhan. Yang keempat, mereka hidup dalam kekudusan. Serta yang kelima, pelayanan yang nubuatan dari seorang nabi adalah pelayanan yang menuntut kesetiaan tertinggi pada pikiran Allah. Selanjutnya ada hubungan antara rasul dan nabi di dalam gereja. Yang pertama dalam Efesus 2 ayat 20 menyatakan bahwa gereja dibangun di atas dasar para rasul dan nabi. Kemudian yang kedua, nabi bekerja untuk membantu rasul dalam menyampaikan pesan Tuhan kepada jemaat sehingga keduanya memiliki tujuan yang sama. Itu terdapat pada poin yang ketiga, yaitu rasul berotoritas untuk menetapkan dasar-dasar ajaran serta nabi berfungsi untuk membangun, menasihati dan menghibur jemaat melalui pewahyuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk ke dalam peran Rasul dan Nabi dalam membimbing jemaat. Satu, Rasul. Rasul adalah orang-orang yang diutus dengan otoritas khusus oleh Yesus Kristus untuk memberitakan Injil, mendirikan gereja-gereja, dan memimpin jemaat. Yang kedua adalah Nabi. Nabi adalah orang-orang yang menerima wahyu langsung dari Tuhan dan menyampaikan pesan-pesannya kepada gereja. Ayat Alkitab pendukung 1 Korintus 14 ayat 3, 1 Korintus 14 ayat 29. Relevansi karunia Rasul dan Nabi di masa kini. Yakni yang pertama, ada pandangan yang mendukung. Beberapa kelompok Kristen percaya bahwa mereka karunia Rasul dan Nabi masih ada dan berfungsi dalam gereja masa kini. Mereka mengacu pada Efesus 4 ayat 11-13. Yang kedua, pandangan yang tidak mendukung yaitu pandangan lain berpendapat bahwa jabatan Rasul dan Nabi adalah unik bagi gereja mula-mula dan telah berakhir dengan kematian Rasul-Rasul asli dan penyelesaian kanon Alkitab. Nah, kesimpulan dari materi kami pada hari ini yaitu Rasul dan Nabi adalah orang-orang yang dikhususkan Tuhan sebagai perpanjangan lidahnya untuk menyampaikan berita Injil serta wahyu dari Tuhan. Rasul dan Nabi diutus Tuhan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus yang bertujuan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan Tuhan. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana cara kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sekarang. Panggilan sebagai Rasul dan Nabi adalah panggilan yang khusus dari Tuhan kepada orang-orang tertentu untuk suatu tujuan ilahi. Tidak semua orang mendapatkan panggilan tersebut. Namun, sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita memiliki misi yang sama yaitu memberitakan Injil ke seluruh dunia lewat panggilan kita. Sebagai seorang guru Kristen, Injil harus diberitakan lewat pengajaran dalam kelas untuk membangun kerohanian murid. Selain itu, guru juga harus menjadi teladan bagi murid-muridnya. Nah, dalam hal ini, guru harus terlebih dahulu meneladani Yesus Kristus. Berikut adalah daftar pustaka kami, yaitu sumber-sumber pendukung materi kami. Demikianlah hasil presentasi yang dapat kami sampaikan.
Kami dari kelompok 2 PHK pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati.